itu enak. Ya. Allah, Allah. Mau coba nggak? Bahasa Arabnya ya. Al-minah, jamak dari minhah. Al-ilahiyah. Anugerah gaji pemberian langit. Kalau di bumi gajinya duit. Kalau dari langit gajinya asror ma'rifatullah. Rahasia-rahasia dari Allah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu, ini handphone, smartphone, tablet, itu sekarang kalau kita punya dan tahu caranya, tahu channelnya, bisa download kitab 1000 tiap hari. Langitnya namanya Play Store. Yang penting punya rajin aja tiap hari. Maka orang yang rajin mencet kolbunya tiap hari dengan nama Allah, Allah akan turunkan rahasia-rahasia nama Allah SWT. Jadi nama-nama Allah yang tadi dibaca sama Pak Kiai itu salah satu tombol-tombol langit. Ya batin, ya batin, ya batin, wahai yang maha batin. Wahai yang maha halus tersembunyi, ya latif. Itu adalah tombol-tombol kolbu. Nama Allah banyak, yang paling masyhur berapa? 99 itu adalah tombolnya kolbu. Pencet-pencetlah. Allah, Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kalau pakai ya, hilangkan alif lamnya. Ya Rahman, Ya Rahman. Kalau ya-nya hilang, pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu enak. Ya. Allah, Allah. Mau coba nggak? Mau coba nggak? Mau ngikut? Oke, coba pejamin matanya semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Ya Allah, aku bersaksi. Tutup matanya, tutup matanya. Ya Allah, aku bersaksi. Aku percaya. Aku yakin. Diriku, pegang badannya, tubuhku, darahku, tulangku, dagingku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubun kepalaku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau ya Allah. Dari nur Engkau ya Allah. Dari nurullah. Nur Muhammad. Sama-sama. Dari nurullah. Nur Muhammad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pegang dadanya. Allah. Pakai ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hilangkan ya-nya. Allah, Allah, Ya Allah.
Coba lidahnya dikunci. Coba praktek baca di dalam kolbu. Dalam kolbu tidak ada suara. Allah. Lidahnya dilipat ke langit-langit. Allah. Dari dalam lembut. Allah. Allah. Ya Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah hanya memandang ke dalam kolbu. Coba sebut nama Allah di dalam kolbu. Allah. Betapa ridhanya Allah. Senangnya Allah. Di kolbu ada namanya. Buka matanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru sedikit. Baru sedikit. Namanya talqin am, talqin jama'i. Gak tahu kenapa, kok hati saya connect aja. Ya. Semoga Allah ridho. Amin ya Rabbal. Itu kalau habis sholat atau sebelum sholat. Mau sholatnya lebih nikmat? Ya. Mau sholatnya lebih nikmat? Baca syahadat. Baca Fatihah untuk Nabi SAW. Ya, sebelum orang iqamah. Lalu baca nama Allah. Agak 7 kali saja. Pelan-pelan. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Pasti lebih nikmat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari, hadis Qudsi. Aku membersamainya jika dia sebut namaku. Tapi jangan ditanya di mana dia. Karena tempat hanya bagi makhluk. Allah pencipta tempat, Allah tidak butuh tempat. Itulah makna Al-Latif. Dia hanya dapat dirasakan oleh yang kolbunya mau dibuka. Maka orang yang mau tadi membaca nama Allah, dia sudah mulai merasakan nur lutfiyah, cahaya kelembutannya Allah. Dan cahaya kelembutannya Allah hanya dibaca dengan kolbu. Dimulai dengan zikir bersuara, lalu dengan zikir kalbu. Itulah tidak salah para imam kita mengatakan sebagian a'la zikr, zikrul khafi. Zikir paling tinggi tekniknya adalah zikir dengan kalbu, yaitu zikir khafi. Ya, menyebut di dalam kalbu. Kenapa? Nanti kalau orang sekarat masih bisa baca-baca enggak? Rumit. Kalau Allah tidak kembalikan ruhnya, kesadarannya, orang sekarat sulit baca. Tapi orang yang sudah biasa membaca. Ini khawatir nih, biasa main TikTok, dikasih TikTok baru meninggal. Tapi orang yang biasa dikasih nama Allah di kolbunya, nanti jika nama itu diingatkan sebelum meninggal, barulah dia wafat dengan tenang. Dan itu terjadi pada Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Siapa nama imamnya? Abu Bakar Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli murid daripada Imam Junaid. Kawan dari Imam Al-Hallaj. Tapi beda cara. Hallaj itu kayak Syekh Siti Jenar. Shibli itu cuma ibarat yang berbeda. Imam Shibli sakaratul maut. YouTube juga beliau tuh ya. Gak punya Facebook, gak punya Instagram. Imam Shibli hari-harinya biasa nyebut nama Allah. Zikir yang tadi kita baca Allah, Allah. Itu zikirnya Imam Shibli. Jadi ketika sakaratul maut, murid-muridnya yang tidak faham mahkom dan kondisi gurunya. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Syekh, Qul la ilaha illallah. Wahai Tuan Syekh, kata si murid, bacalah Aqulu Allah, Allah lagi. Kamu diam, kira-kira begitu.
Aku sudah bersamanya. Maka guru saya ngomong begini, la ilaha illallah zikrul ghaibin. La ilaha illallah itu zikir orang yang masih meyakini Allah itu gaib. Betul, mukmin secara umum yu'minuna bil ghaib. Tapi Imam Abu Yazid, Imam Junaid, Imam Shibli, mereka memahami Allah itu tidak hanya batin, Allah juga zahir. Kapan zahir? Jika manusia telah lenyap keakuannya, egonya, di saat itulah dia merasakan Allah itu zahir. Contoh, kalau kita lagi susah, terasa nggak kita perlu butuh kepada Allah? Benar? Benar ya? Susah dulu nih. Mau dikasih susah dulu nih. Biar Allahnya ada terus di hati. Mau begitu. Mau tabrakan dulu baru ingat Allah. Mau kesandung hukum dulu baru ingat Allah. Sebelum kesandung hukum, sebelum tabrakan, sebelum ada masalah, ingatlah Allah. Sebelum banyak musibah, ingat Allah dulu. Jangan musibah dulu baru ingat Allah. Itu yang disebut oleh Imam Notailah Sekandari dalam kitab Hikam. Jika engkau tidak ingat dia saat nikmat itu ada, Allah akan mengingatkan kamu dengan dicabutnya nikmat yang ada itu. Mau yang mana? Nikmatnya tetap ada. Ingat dalam adanya nikmat, bukan ingat setelah nikmat dicabut.